Oke, halo sobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya pada video kedua saya. Kemarin saya itu membahas bagaimana saya mengalami penyakit GERD anxiety ya, teman-teman ya. Nah, ini pada video kedua ini saya akan menceritakan kembali sensasi-sensasi yang saya rasakan itu setelah saya terkena GERD anxiety dan psikosomatis. Jadi teman-teman, saya sebagaimana biasanya juga saya akan mencoba untuk sependek mungkin videonya ya, agar teman-teman juga tidak bosan ya. Dan mohon maaf, ini suara saya jika tidak terlalu kencang teman-teman, tidak terlalu kedengaran, karena memang ini saya video pakai alat seadanya aja ya teman-teman ya, karena maklumlah pemula teman-teman. Jadi mohon dukungan terus untuk channel saya, video-video saya di like dan di subscribe teman-teman. Semoga saya bisa membagikan beberapa tips-tips dan cara saya mengatasi bagaimana keluar dari sensasi ini teman-teman. Oke, sensasi yang pertama yang saya rasakan teman-teman yaitu adalah begah ya teman-teman ya, begah atau perut kembung teman-teman. Jadi ini biasanya tidak hanya di saat perut kosong teman-teman, ini juga saya rasakan ketika saya setelah makan teman-teman. Jadi yang membedakan kita dengan GERD dan orang yang tukak lambung itu teman-teman, kalau ada tukak lambung itu teman-teman, setelah makan dia cenderung nyaman teman-teman, karena ada makanan yang melapisi dinding-dinding yang radang tadi teman-teman, yang luka tadi teman-teman di bagian lambungnya. Tapi kalau kita yang GERD anxiety saja itu kita tidak ada peradangan di dinding lambung teman-teman, tapi asamnya tadi itu kita reflux teman-teman, sehingganya ketika reflux itu sensasi yang saya rasakan. Yang kedua, yang pertama itu adalah begah teman-teman, perutnya itu nggak nyaman teman-teman. Nah yang kedua adalah dada yang sesak teman-teman, dada itu terasa berat kayak ada beban teman-teman ya. Nanti juga ketika asam lambungnya turun itu teman-teman, kita bisa napasnya bisa agak plong ya teman-teman ya. Nah yang berikut adalah heartburn ya teman-teman ya. Maksud saya heartburn teman-teman, atau dada itu terasa panas teman-teman. Nah selain mengganjal, dada tadi itu terasa panas teman-teman, karena sifat dari asam tadi kan dia mengeluarkan gas yang kemudian dia reflux ke atas, sehingganya ada mungkin di bagian jalur esofagus kita itu teman-teman yang menghubungkan ke kerongkongan itu akibat daripada gas yang reflux tadi setiap harinya, ini menyebabkan sedikit peradangan bisa saja teman-teman ya, sehingganya kita bisa merasakan yang namanya heartburn itu teman-teman, atau dada panas. Yang berikut adalah sensasi yang saya rasakan adalah ini teman-teman, kerongkongan ya teman-teman ya, tenggorokan yang mengganjal teman-teman. Nah itu juga disebabkan gara-gara dari refleksnya asam tadi, sehingga dia naik sampai ke kerongkongan ya teman-teman ya. Ini juga ada sedikit iritasi di bagian kerongkongan kita, tenggorokan kita ya maksud saya. Itu juga teman-teman menyebabkan kita susah dalam menelan teman-teman. Nah kemudian sensasi yang berikutnya adalah pundak teman-teman, bagian bagian pundak belakang bahu ini teman-teman kadang kerasa berat ya, kayak vertigo teman-teman. Tapi bukan vertigo, itu memang bawaan daripada sensasi gas lambung tadi teman-teman. Yang berikut adalah keliengan teman-teman, keliengan dan pandangan itu bisa saja buram teman-teman. Nah apalagi itu setelah kita duduk terus berdiri dalam gerakan yang lumayan cepat, itu buram teman-teman ya, keliengan kita teman-teman, pusing ya, di bagian kepala belakang juga itu kayak kurang sedikit nyaman teman-teman, mungkin karena bawaan kaku tadi daripada pundak juga teman-teman, sehingganya di bagian belakang ini juga kayak tidak nyaman teman-teman. Nah sensasi yang berikutnya
yang saya rasakan untuk keseluruhan tubuh itu teman-teman mudah capek ya teman-teman ya. Itu akibat daripada sistem metabolisme tubuh kita yang terganggu teman-teman. Nah, sehingganya kita itu mudah sekali merasakan kelelahan teman-teman. Beraktivitas itu sangat-sangat terbatas ya, tidak seperti di mana kita dulu sehat teman-teman. Kita bahkan bisa berjalan dengan jarak yang lumayan panjang teman-teman, 1 kilo bisa. Tapi ini kita 100-200 meter itu teman-teman udah ngos-ngosan teman-teman. Ada juga di beberapa orang yang keluar rumah sebentar aja itu udah ngos-ngosan teman-teman. Ada juga yang lebih parahnya, ngomong aja teman-teman itu ngos-ngosan teman-teman. Itu karena akibat daripada sensasi yang kita rasakan. Nah, yang berikut teman-teman, sensasi yang paling terakhir itu yang saya rasakan mudah dingin ya teman-teman ya, mudah masuk angin ya. Jadi kita itu sebisa mungkin dapat menjaga suhu tubuh kita dengan cara banyak minum air hangat ya teman-teman ya. Nah, itu sensasi-sensasi yang saya rasakan teman-teman, yang bagaimana saya keluar daripada masalah ini teman-teman, bisa mendapatkan solusi daripada sensasi ini teman-teman. Tentunya bukan hal yang cukup mudah teman-teman, tapi ini memang betul-betul memerlukan kedisiplinan dari kita teman-teman. Jadi manakala kita tidak disiplin teman-teman, manakala kita mulai amburadul lagi gaya hidup, pola hidup kita, maka sensasi ini hanya akan terus berputar teman-teman, berganti, tidak hilang satu muncul yang lain lagi, hilang satu. Itu karena ketidakdisiplinan kita teman-teman dalam menjaga kesehatan tubuh kita. Oke teman-teman, kira-kira itu dulu yang bisa saya share pada video kali ini. Semoga ada manfaatnya, dan pada video berikutnya saya akan mencoba bagaimana saya bisa mengatasi masalah-masalah atau sensasi-sensasi ini teman-teman. Sedikit demi sedikit akan saya coba share ilmunya kepada teman-teman, sehingga teman-teman bisa bisa melakukannya di rumah teman-teman. Jadi biar ada manfaatnya ya untuk teman-teman sahabat GERD Anxiety dimanapun kalian berada. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Jangan lupa like teman-teman, jangan lupa subscribe ya. Terus terang, ini adalah channel pertama saya, dan saya mencoba untuk memberanikan diri untuk membuat konten-konten ini, konten edukasi tentang bagaimana saya bisa menghadapi atau melawan keluar daripada sensasi-sensasi GERD dan anxiety ini teman-teman. Ya, terima kasih. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.